Jumpa lagi buat kalian yang belum kenal aku. Kenalin, nama aku Nur Mahfuzah Safawati. Kalian bisa memanggilku dengan nama Fuza. Saat ini aku sedang menempuh pendidikanku di salah satu universitas yang ada di Malang, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Aku dari Prodi Pendidikan dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di videoku kedua kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang konsep dasar, teori belajar, dan penerapannya dalam sistem pembelajaran. Serta aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Ada 3 teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama ialah teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan perilaku yang diakibatkan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini juga, hal yang terpenting ialah input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. Teori behavioristik ini lebih mengutamakan tentang pengukuran. Hal ini disebabkan karena pengukuran merupakan salah satu hal yang terpenting untuk bisa melihat terjadinya perubahan tingkah laku seseorang. Faktor yang tak kalah pentingnya ialah faktor penguatan. Di sini yang dimaksud dengan faktor penguatan ialah apa saja yang dapat memperkuat terjadinya suatu respon. Jadi kesimpulannya, teori behavioristik ini lebih menekankan peserta didik sebagai suatu aktivitas yang menuntut siswa untuk dapat mengungkapkan kembali apa saja pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua ialah teori kognitif. Menurut teori kognitif, belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Teori ini lebih berorientasi pada bagaimana siswa belajar berpikir. Sedangkan bagi seorang guru sendiri, hal yang terpenting ialah bagaimana seorang guru dapat mempengaruhi perkembangan berpikir dan bagaimana caranya seorang guru agar dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif para peserta didik. Yang ketiga ialah teori humanisme. Teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini lebih melihat tentang bagaimana perilaku seseorang dalam melakukan hal-hal yang positif. Teori humanisme ini lebih memfokuskan pengajaran pada pembangunan kemampuan yang positif. Teori humanisme ini juga bersifat sangat mementingkan isi yang dipelajari pada saat proses belajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam belajar teori humanisme. Yang pertama kali saya akan bahas yaitu tentang kelebihan dari teori humanisme. Ada 3 kelebihan dalam teori humanisme. Yang pertama, teori ini untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis sosial. Kedua, teori ini dapat membuat siswa menjadi senang, berinisiatif dalam belajar atau kemauan sendiri. Yang ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas. Maksudnya ialah manusia yang tidak berkaitan dengan pendapat orang lain, serta dapat mengurus pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa harus mengurangi hak orang lain ataupun melanggar norma-norma, peraturan disiplin, dan etika yang berlaku. Jadi, pada intinya, teori humanisme ini sangatlah cocok bagi anak-anak yang kurang aktif dalam sistem belajar mengajar, serta bagi pemula. Metode belajar mengajar ini juga sangatlah cocok digunakan. Kesimpulannya, semua teori itu tidaklah mudah. Semua butuh waktu secara bertahap dan pelan-pelan. Berikutnya aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang faktor-faktor apa sih yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Ada yang tahu? Ada
Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses belajar siswa. Yang pertama ialah faktor internal, kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor pendekatan belajar. Yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal merupakan suatu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani pada siswa. Di dalam faktor internal sendiri terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama ialah aspek fisiologis dan yang kedua adalah aspek psikologis. Kedua aspek tersebut tentunya sangatlah berbeda, di mana aspek fisiologis merupakan suatu kondisi umum jasmani dan tonus atau tegangan otot yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya. Hal ini tentunya sangatlah mempengaruhi semangat serta intensitas siswa dalam proses belajar. Dalam hal ini, siswa sangatlah dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, serta siswa juga dianjurkan untuk memilih pola istirahat dan olahraga ringan secara teratur dan berkesinambungan. Sedangkan aspek psikologis sendiri merupakan suatu faktor-faktor keahlian siswa pada umumnya, di mana faktor-faktor tersebut dipandang lebih esensial, seperti tingkat kecerdasan atau intelijensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, motivasi siswa, serta emosi siswa. Yang kedua ialah faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah lingkungan sosial dan yang kedua ialah lingkungan non-sosial. Di dalam lingkungan sosial sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama lingkungan di sekolah dan yang kedua ialah lingkungan di sekitar rumah. Di dalam lingkungan sekolah sendiri meliputi para guru, para staf administrasi, serta teman-teman di kelas. Hal tersebut dapat mempengaruhi semangat siswa dalam proses belajar. Sedangkan di lingkungan sekitar sendiri, yaitu meliputi masyarakat, tetangga, serta teman-teman bermain. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi siswa dalam proses belajar. Yang kedua ialah lingkungan non-sosial, yang termasuk dalam lingkungan non-sosial yaitu meliputi gedung sekolah serta letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, serta waktu yang digunakan siswa dalam proses belajar. Faktor-faktor tersebut sangatlah dipandang penting dalam proses belajar siswa. Yang ketiga ialah faktor pendekatan belajar. Di samping faktor internal dan eksternal, faktor pendekatan belajar juga sangatlah penting dalam proses belajar siswa. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses belajar siswa. Yang pertama ialah adanya pengaruh lingkungan baik dari keluarga, sekolah, maupun di lingkungan sekitar rumah. Kedua, adanya pengaruh dari alat-alat komunikasi serta elektronik seperti halnya handphone, TV, dan lain-lain. Ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai siswa dalam proses belajar seperti halnya buku-buku dan lain-lain. Nah, itu tadi sedikit penjelasanku untuk kalian semua tentang konsep dasar, teori belajar, dan penerapannya dalam sistem pembelajaran, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam proses belajar. Semoga di videoku kedua ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya dalam bidang belajar. Dan untuk kalian yang suka dengan videoku ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya.